Wala yarfa'u sautahu, dan jangan mengangkat suaranya fauqa sautihima, di atas suara keduanya, apalagi sampai ngebentak. Yang ngajarin kamu bicara siapa? Dia yang ngajarin kamu bicara. Mulai dari A, bata kamu diajarin bicara, A, B, C diajarin bicara, setiap huruf yang kamu bicara digira orang tua dengernya. Tahu-tahu sekarang kamu pakai buat ngangkat suara di hadapan dia. Kurang ajar betul. Tanpa dia kamu nggak bisa ngomong. Kamu bisa ngomong itu yang bimbing orang tua kamu. Terus sekarang mentang-mentang kamu ngerasa lebih pinter, ngangkat suara di hadapan orang tua. Siapa ente? Sadar. Wa in kana laka walidan, ini kalau sekarang status kamu sebagai anak, status kamu sebagai anak, beda lagi adabnya dalam kapasitas kamu sebagai anak. Wa in kana laka walidan, kalau kamu punya dua orang tua, maka fa'adabul waladi, adabnya anak ma'al walidain, bersama kedua orang tuanya. Bagaimana? An yasma'a kalamahuma, untuk mendengar ucapan keduanya. Ya, apalagi kalau orang tuanya udah tua. Orang tua tuh kadang kalau udah tua pengen diajak ngobrol, pengen didengerin omongannya. Jangan bosan. Ya, karena orang tua kamu nggak pernah bosan. Waktu kamu kecil kamu ngomong terus. Dia nggak pernah nolak buat denger omongan kamu. Nah sekarang orang tua kamu sudah tua, tsumma radatnahu asfala safilin. Orang semakin tua tuh kadang-kadang makin kayak anak kecil. Makin tua makin kayak anak kecil. Dia mungkin banyak ngomong, pengen ngobrol sama kamu, kamu ditelepon terus. Jangan bosen, karena waktu kamu kecil dia nggak pernah bosen dengerin kamu ngomong. Paham tuh? Nanti kalau dia udah nggak ada, kamu baru kangen, pengen denger omongannya, dan itu nggak bakal bisa balik. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dikasih panjang umur, yang sudah wafat dirahmati oleh Allah. Pada bulu waladi ma'al walidin, maka adabnya anak bersama kedua orang tuanya. An yasma'a kalamahuma, maka anak itu mendengar ucapan keduanya. Wa yamtathila amrahuma, dan menaati perintah keduanya. Wala yamshiya, dan tidak berjalan amamahuma, di depan keduanya. Kalau jalan biar orang tua di depan, kita di belakang. Kecuali kalau kita ngawal. Kalau kita ngawal lain cerita, atau butuh pegangan lain cerita. Tapi dalam keadaan normal, orang tua biar di depan, kita di belakang. Wala yarfa'u sautahu, dan jangan mengangkat suaranya fauqa sautihima, di atas suara keduanya, apalagi sampai ngebentak. Yang ngajarin kamu bicara siapa? Dia yang ngajarin kamu bicara. Mulai dari A, bata kamu diajarin bicara, A, B, C diajarin bicara, setiap huruf yang kamu bicara digira orang tua dengernya. Tahu-tahu sekarang kamu pakai buat ngangkat suara di hadapan dia. Kurang ajar betul. Tanpa dia kamu nggak bisa ngomong. Kamu bisa ngomong itu yang bimbing orang tua kamu. Terus sekarang mentang-mentang kamu ngerasa lebih pinter, ngangkat suara di hadapan orang tua. Siapa ente? Sadar. Fahim tuh? Allah yarzuqna al-adab ma'al aba' wal ummahat. Wa yulabbiya da'watahuma, dan menjawab talbiyah da'watahuma, panggilan keduanya. Ya, kata Syekh Nawawi al-Bantani dalam Syarah Bidayah, bi jawabin yadullu ala ta'zim, kalau jawab panggilan orang tua dengan jawaban yang menunjukkan penghormatan. Contohin nama Syekh Nawawi, labbaik, dipanggil Ahmad, labbaik, Hamid, labbaik, Abdurrahman, labbaik. Abdurrahman, apaan? Apaan? Oh, kencang lagi jawabnya. Labbaik, yang sopan. Na'am sayyidi, na'am maulai, yang lembut. Faham tuh? Nah, ini pulang ke rumah praktekin besok liburan. Mujahadah. Wa yahrasa ala talabi mardatihima, berusaha untuk mendapatkan ridha keduanya. Wa yakhfadha lahuma janahadzul, ya bertawadu di hadapan keduanya. Khafdul janah itu maksudnya kinayah anit tawadu, ya merendahkan sayap, maksudnya tawadu di hadapan keduanya. Jangan membusungkan dada. Tanpa dia kamu tidak ada.
Terus sekarang merasa sudah punya duit, sudah pintar, mau membusungkan dada di hadapan dia. Wallah, tanpa bapak ibu kamu nggak ada. Terus sekarang mau sombong di hadapannya. Hancur orang sombong di hadapan orang tua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti insyaallah. Wala yamunna alaihima bil bir. Jangan merasa punya jasa atas keduanya. Bil birri lahuma, ketika kamu berbakti. Baru bakti dikit aja, baru ngasih uang nggak seberapa ke orang tua, udah ngerasa berjasa. Wala yamunna alaihima, jangan ngerasa berjasa atas keduanya. Ya, bil birri lahuma, dengan kamu berbakti kepada keduanya. Jangankan kamu baru berbakti sedikit, kamu gendong ibu kamu ke Mekah, gendong ibu kamu ke Mekah buat haji, itu belum sebanding dengan rasa sakit, satu rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkan kamu. Enggak, kita nggak akan pernah bisa balas jasanya orang tua. Walal qiyam li amrihima, jangan kamu merasa berjasa ketika kamu menjalankan perintah keduanya, baru begitu doang. Yang untung juga ketika bakti kamu dapat ridho Allah. Jangan merasa hebat, belum ada apa-apanya kita dibandingin jasa orang tua ke kita. Wala yuqattiba wajhahu fi wajhihima, jangan kamu yuqattiba, dan jangan dia yuqattiba ay ya'bas, cemberut, berwajah masam. Wajhahu, wajahnya, fi wajhihima, di hadapan wajah keduanya. Jangan berwajah masam di hadapan wajah keduanya. Wala yusafira illa biiznihima, dan jangan melakukan perjalanan kecuali dengan izin keduanya. Ja'alanallahu minal auladil barin wa razaqanal auladil barin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fahimtum? Fahimtum? Yang masih punya orang tua, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk jadi kunci surga kita. Ya, buktikan kita keluar dari besok liburan, buktikan efek belajar kita selama setahun itu di dalam perubahan sikap kita terhadap orang tua, akhlak kita kepada kedua orang tua. Buktikan itu. Ya, orang tuanya sudah meninggal, jangan berhenti kirim doa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama mereka di dunia dan di surga nanti sama Rasulullah SAW.